Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya, ikhwah. Sekarang kita masuk ke al-mas'alatus tsaminah, permasalahan yang ke-8. Apa yang akan kita bahas di permasalahan ini? Insyaallah taala kita akan membahas tentang dari mana sumber pengambilan akidah dan manhaj istidlalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi dalam berakidah yang benar itu ada istilahnya istidlal. Istidlal itu adalah proses mengambil dalil dan sumber akidah. Jadi ketika antum mengatakan bahwasanya saya meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy. Ya, kemudian antum bawakan ayat-ayat Al-Quran yang mendukung ucapan antum tersebut. Nah, ini namanya antum sedang beristidlal. Nah, istidlal itu sendiri punya manhaj-manhaj, punya metode-metode. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah punya akidah yang benar, punya manhaj istidlal yang benar. Akidah itu adalah hasil. Istidlal itu adalah proses untuk mendapatkannya. Jadi tidak mungkin akidah antum benar kalau manhaj istidlal antum salah. Gitu ya. Maka di permasalahan yang ke-8 ini kita akan membahas ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diambilnya dari mana dan bagaimana cara ngambilnya. Gitu. Sumber pengambilannya dari mana, cara ngambilnya gimana. Wa mukhalifihim juga kita akan berbicara tentang ya, kalau akidah yang sesat, golongan-golongan yang sesat itu, mereka sumber akidahnya dari mana dan bagaimana cara mengambil. Mungkin bertanya-tanya, kenapa dalam Islam itu ada golongan yang banyak? Ya, padahal kitabnya sama, ya, nabinya sama, yang dibaca sama, tapi kok bisa berbeda-beda? Nah, yang membedakan bukan sumber akidahnya, tapi manhaj istidlalnya. Ya, metode dalam pengambilan dalilnya. Nah, jadi selain mengetahui dari mana antum mengambil akidah yang benar, antum juga harus tahu bagaimana cara mengambil yang benar. Ya, sudah tahu sumbernya, maka harus tahu juga bagaimana cara mengambil. Baik, kita mulai. Al-mas'alatus tsaminah, permasalahan yang ke-8, masadirat talaqqi fil aqidah wa manhajil istidlal inda ahli sunnah wa mukhalifihim. Sumber-sumber talaki, sumber-sumber pengambilan fil aqidah dalam masalah akidah dan manhaj metode istidlalnya ahlus sunnah wa mukhalifihim dan juga orang-orang yang menyelisihi ahlus sunnah. Jadi golongan yang sesat juga akan dipelajari nanti. Amma masadirat talaqi fil aqidah inda ahli sunnah wa manhaji istidlalihim kama yali. Kita mulai dari sumber akidah ahlus sunnah dan manhaj istidlal mereka. Amma dalil, nah, ahlus sunnah mengambil akidah mereka dari dalil taban. Fa inna ahlas sunnati ya'tamiduna 'alal kitabi was sunnati wal ijma'i fi i'tiqadihim. Nah, ahlus sunnah itu berpatokan, berpegangan kepada Al-Quran dan sunnah serta ijma' dalam akidah mereka. Wala yariduna minha, ya, wala yarudduna minha syai'a. Mereka tidak menolak sedikit pun dari Al-Quran, sunnah ataupun ijma'. Ya, selama itu ya adalah yang maksur, maka ahlus sunnah tidak akan menolaknya. Wala yatalaqawna i'tiqadahum minal aqal. Mereka tidak mengambil akidah mereka dari akal, dari logika. Wala minal zauq, tidak juga dari perasaan. Wala minal manamat ila akhirih, tidak juga dari mimpi-mimpi, ya, dan seterusnya. Ya, mungkin akidah dibangun di atas hal-hal seperti itu. Bal yakifuna haitsu taqifu bihim an-nusus. Bahkan ahlus sunnah itu mereka berhenti di mana nas itu berhenti. Mereka berjalan ketika nas itu berjalan. Ya, patokannya kepada nas. Mumtasilina qaulallahi azza wa jalla. Karena menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Jangan dahulukan di hadapan Allah dan Rasulnya sesuatu selainnya. Ya, artinya kalian lebih mengedepankan ucapan selain Allah dan Rasulnya daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Itu tidak boleh. Di ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Ya, para ulama menyimpulkan di situ karena dimuqaranahkan, karena digandengkan penyebutan ketaatan kepada Rasul, berarti ketaatan kepada Rasul itu hukumnya wajib.
Wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berselisih dalam suatu permasalahan, kembalikan permasalahan itu kepada Allah. War Rasul, dan juga kepada Rasul. Itu kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'amru ta'ala bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Fa'amara ta'ala bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa 'adal fi'la i'laman bi anna ta'atar rasul tajibu istiqlalan min ghairi 'ardi ma amara bihi 'alal kitab. Nah, ya, penjelasan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Qayyim mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada dirinya dan taat kepada rasulnya, kemudian beliau mengulang fiil itu 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. 2 kali kata atiunya diulang. Kenapa enggak langsung aja ya atiullah war rasul gitu. Tapi diulang 2 kali. Nah, dari sini Ibnu Qayyim mengatakan maknanya adalah tajib bi anna ta'atar rasul i'laman. Di sini Allah yang memberitahukan kepada kita bahwasanya ta'atar rasul, ketaatan kepada rasul tajibu istiqlalan. Wajib hukumnya secara terpisah. Min ghairi ardi ma amara bihi 'alal kitab. Tanpa menyelisihi apa yang telah Allah perintahkan di dalam kitab. Ya. Bal idza amara wajabat ta'atuhu mutlaqan. Nah, tetapi kalau Allah perintahkan maka wajib mentaatinya secara mutlak. Ya. Sawa'un kana ma amara bi fil kitab aw lam yakun fihi. Nah, afwan. Kalau Nabi SAW memerintahkan sesuatu ya, maka hukumnya wajib untuk mentaati apa yang Nabi perintahkan itu. Ya. Tidak ada bedanya apa yang beliau perintahkan itu tertulis dalam Al-Quran atau tidak tertulis dalam Al-Quran. Jadi Nabi memerintahkan kita dengan sesuatu, di Al-Quran nggak ada perintah itu, tetap kita wajib taat. Kenapa? Ya, karena Allah katakan atiullah wa atiur rasul, istiqlalan, dia terpisah. Nah, fa innahu utiyal kitab wa mithluhu ma'ah. Ya, kenapa? Karena di ayat yang lain dikatakan bahwasanya atau di dalam hadis sebutkan bahwasanya Nabi itu utiyal kitab wa mithluhu ma'ah. Ya, Nabi itu diberikan Alkitab, Al-Quran, dan yang semisal dengannya itu As-Sunnah. Walam ya'mur bi ta'ati ulil amri istiqlalan. Tapi ya, taat kepada ulil amri yaitu tidak terpisah. Maka dikatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Kenapa nggak ada kata atiu lagi di situ? Ya. Nah, karena apa? Bal hadzafal fi'la wa ja'ala ta'atahum fi dimni ta'atir rasul. Idzanan bi annahum innama yuta'una tab'an ta'ati rasul. Itu menunjukkan berarti bahwasanya ketaatan kepada ulil amri itu harus ketika ulil amri itu taat kepada rasul. Ya, itu maksudnya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada rasul, dan taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri tidak istiqlal. Ya, tidak ditambahkan kata ati'u. Ini menunjukkan bahwasanya selama ulil amri itu taat kepada Rasul, maka wajib hukumnya kita taat kepada dia. Tapi kalau dia tidak taat kepada Rasul, tidak wajib. 6. Wa man amara bi khilafi ma ja'a bihi Rasul fala sam'a lahu wa la ta'ah. Ya, kalau ada ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat kepadanya. Kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiati al-khaliq, dalam menyelisih perintah al-khaliq. Wa qala innama ta'atu fil ma'ruf. Nabi juga mengatakan sungguhnya ketaatan itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Wa qala fi wulatil umur man amarakum minhum bi ma'siyatillah fala sam'a lahu wa la ta'ah. Barang siapa di antara ulil amri itu memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu yang menyelisih perintah Allah, maka la sam'a wa la ta'ah. Tidak wajib kalian mendengar, tidak wajib kalian taat. Kemudian dalil selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, mereka itu
La yu'minun, tidak dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka, sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai pemutus perkara bagi mereka. Dalam apa? Fima syajara bainahum. Ya, dalam masalah-masalah yang mereka berselisih di dalamnya. Nah, jadi orang dikatakan beriman kalau dia menjadikan Nabi sebagai hakimnya, ya, sebagai pemutus perkaranya. Ya. Kemudian ketika Nabi sudah putuskan perkara, maka dia harus terima apa keputusan Nabi. Ya, tidak ya, merasakan adanya haraj, ya, wisallimu taslima, dan menerima dengan lapang dada. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Di ayat yang lain Allah katakan lagi, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu perkara, ya, tidak sepatutnya mereka itu untuk lahumul khiyarah, untuk punya pilihan. Nggak punya pilihan antum kalau sudah Allah dan Rasulnya mengatakan begini. Artinya wajib pilih itu, ya, nggak boleh ya memilih yang lainnya. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kemudian apa hukuman bagi orang yang menyelisihi, tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul? Ya, tusibahum fitnah, ya, tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Wa yaqulu ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Wa akhraja Syaikhan an Abdullah bin Mas'udin qala la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat bil husnil mughayyirat khalqallah. Faqalat ummu Yaqub ma hadza faqala Abdullah wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah wa fi kitabillah. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan Allah melaknat orang yang menyambung rambut, ya, perempuan yang menyambung rambutnya, ya. Kemudian yang pakai tato, yang merubah ciptaan Allah dan sebagainya. Nah, kemudian Ummu Yaqub mengatakan, ya, mahadza, kenapa engkau melaknat mereka? Maka kata Ibnu Mas'ud, ya, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran? Ya, artinya karena mereka itu adalah orang-orang dilaknat oleh Rasul, dilaknat juga oleh Allah dalam Al-Quran, maka saya ikut melaknat mereka. Qalat, wallahi laqad qara'tu ma bainal lawhayn fama wajadtu. Faqala wallahi la in kunta qara'tihi laqad wajadtihi. Qala Allah ta'ala wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka kata Ummu Yaqub, ya, saya sudah baca Al-Qur'an itu dari sampul ke sampul, tapi saya tidak dapati apa yang kamu ucapkan tadi. Ya, enggak ada dalam Al-Qur'an celaan buat orang pakai tato, itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Celaan atau laknat bagi orang yang pakai yang menyambung rambut, yang merubah ciptaan, itu tidak ada dalam Al-Quran. Nah, maka Ummu Yaqub bertanya seperti itu, kenapa? Dari mana? Tadi kamu bilang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Ya. Kenapa? Tapi kok saya nggak pernah baca gitu, kata Ummu Yaqub. Ya, maka kata Ibnu Mas'ud, ya, ada dalam Al-Quran. Ya, kalau engkau, ya, baca Al-Quran dengan hati-hati, lebih mendalam lagi, pasti kamu dapati. Ya, karena itu ada dalam ayat wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Rasul fakhudhu, ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Nah, memang tidak secara terang-terangan mengatakan ya, orang-orang yang merubah ciptaan Allah, yang pakai tato dan sebagainya, tidak. Ya, tapi melalui kandungan ayat ini bisa disimpulkan seperti itu, kata Ibnu Mas'ud. Wa hadil ayah tu'tabaru aslan likulli ma ja'at bihi sunnah mimma lam yarid lahu fil Qur'ani dzikrun. Ayat ini dianggap sebagai pondasi, dasar bagi segala hal yang diajarkan oleh Nabi di dalam sunnah beliau dan tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Artinya misalkan Nabi mengajarkan kita untuk bersiwak. Siwak ini nggak ada dalam Al-Quran. Ya, penyebutan kata siwak itu nggak ada dalam Al-Quran. Tapi ada dalam ayat tadi, wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Rasul. Huruf ma itu siwaklah di situ salah satunya. Maka sunnah-sunnah Nabi yang sahihah itu masuk ke dalam ayat ini. Makanya dikatakan tadi ayat ini adalah fondasi, dasar, ya, yang mencakup seluruh hal yang belum atau tidak ada di dalam Al-Quran tapi diajarkan oleh Nabi.
Wa ala hadzal darbi wat tariqil wadhihi man jaa'a ba'da sahabah min a'immatil ilmi wad din. Dan di atas jalan yang jelas inilah ya, para sahabat dan para ulama itu berjalan. Ya, artinya inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ruwiya an Syafi'i rahimahullahu taala annahu kana jalisan fil Masjidil Haram yuhadditsun nasa faqala lasta as'uluni an syai'in illa ajabtukum anhu min kitabillah. Imam Syafi'i, beliau pernah duduk di Masjidil Haram menyampaikan hadis kepada orang-orang. Ya, karena beliau mengatakan jangan la tas'aluni an syai'in illa, tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang satu permasalahan kecuali aku jawab dengan jawaban dari kitabullah. Ya. Faqala rajulun ma taqulu fil muhrim idza qatala zanbur. Ya. Apa makna atau ma taqulu, ya, apa pendapat kamu wahai Imam Syafi'i tentang orang yang muhrim, ya. Dan ketika dia sedang ihram, dia membunuh zanbur. Ya. Zanbur itu bahasa kita itu atau zunbur itu ya, lebah yang menyengat, itu apa bahasa kita? Kalau bahasa di tempat tabuhan, untuk tabuhan, tawon, ya, jenis tawon tapi lebih besar deh, ya, lebih depan. Itu zanbur atau zunbur namanya. Faqala la syai' alaih, maka kata Imam Syafi'i la syai' alaih, ya, tidak ada ya denda bagi dia orang yang haram tadi. Faqala aina hadza min kitabillah, maka si laki-laki tadi bertanya, ya, di mana ini di dalam Al-Quran? Tadi kan kamu bilang kamu jawab pertanyaan itu semua dari Al-Quran. Ya, sekarang ya, penyebutan kata zunbur atau zanbur dalam Al-Quran mana? Gitu. Nah, maka Imam Syafi'i menjawab, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Ya, jadi Imam Syafi'i mengatakan yang dibawa oleh Rasul itu ambil. Baru kemudian Imam Syafi'i menyebutkan isnad dan ila Umar, ya, sebuah riwayat dari Umar bahwasanya Nabi pernah bersabda, lil muhrim qatluz zanbur. Bagi orang muhrim itu boleh membunuh tawon tadi. Apa maksudnya? Nah, jadi memang dalam hadis, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata zunbur itu, ya, tapi masuk ke dalam ruang lingkup firman Allah, wa ma atakumur rasul. Nah, ya, kemudian barulah Imam Syafi'i membawakan dalil dari sunnah, yaitu ucapan Nabi, ya, yang diriwayatkan oleh Umar bahwasanya Nabi bersabda, lil muhrim qatluz zanbur. Wa yaqulu ta'ala, kemudian dalil selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang-orang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk itu apa, dan dia mengikuti jalan selain jalan-jalan orang yang beriman, maka orang yang seperti ini akan kami tinggalkan dan akan masukkan ke dalam jahanam wa sa'at masira. Ini ancaman bagi orang-orang yang lebih memilih ucapan manusia di atas ucapan Nabi SAW. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadiyu hadiyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa zada an-Nasa'i wa kullu dhalalatin finnar. Jadi tambahan wa kullu dhalalatin finnar itu dari Al-Imam An-Nasa'i. Wa yaqulu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun bi ma'na mardudun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la alfayanna ahadukum muttaqiyan ala arikatihi ya'tihi amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fa yaqulu la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Nah, jangan sampai seorang dari kalian duduk bersender di atas sopanya, ya, ya, kemudian ya'tihi amri, datang kepadanya perintah dariku, maka hendaknya dia mengamalkan apa yang kuperintahkan itu atau meninggalkan apa yang aku larang. Jangan sampai dia mengatakan la adri, saya nggak tahu, padahal telah jelas perintah dan larangannya. Ya, ma wajadna fi kitabillah ittaba'na, apa yang kita dapati dalam kitabillah ittaba'na. Ya. Wa fi riwayah ala hal asa rajulun yablughu anil hadis wa huwa muttaqin ala arikatihi fa yaqulu bainana wa bainakum kitabullah. Qala fa ma wajadna fihi halalan halalna wa ma wajadna fihi haraman haramna wa inna ma harrama Rasulullah kama harramallah. Wa ajma'at salafu 'ala al-ihtijaj bis sunnah.
Nah, salafus saleh berijma atas ihtijaj. Ihtijaj itu artinya berhujjah. Ya. Qala Syafi'i wal a'lamu minas sahabati wal tabi'in ahadan akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qabila khabarahu wa intaha ilaihi wa athbata dzalika sunnah. Nah, saya tidak tahu ada seorang sahabat atau tabi'in, tidak satu pun dari mereka yang mendengar ya suatu khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka pasti menerima khabar tersebut ya dan menetapkannya sebagai suatu sunnah. Wasana adzalika alladziina ba'da tabi'in, gitu juga setelah zaman tabi'in. Walladziina lakinahum kulluhum yuthbitul akhbar. Begitu juga seluruh orang yang pernah kami temui, ya, kata Imam Syafi'i, mereka itu menetapkan khabar-khabar yang benar dari Nabi. Wa ja'aluha sunnatan yuhmadu man tabi'aha wa yu'abu man khalafaha. Mereka menjadikan itu sebagai sebuah sunnah, ya, terpuji orang yang mengikutinya dan tercela orang yang menyelisihinya. Faman faraqa hadzal madhhaba, barang siapa yang menyelisihi madhab ini, kana indana mufariqu sabila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini adalah orang yang terpisah, menjauh dari jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlil ilmi ba'dahum ilal yaum, dan jalannya para ulama setelah para sahabat sampai hari ini. Wa kana min ahlil jahalah, dan dia termasuk ya orang-orang yang jahil. Nah, jadi kita sepakat ijma'us salaf bahwasanya ya, berhujjah dengan sunnah itu adalah hukumnya wajib. Ya, para salafus soleh mereka berijma dalam masalah ini. Sebagaimana barusan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Miftahul Jannah yang fil ihtijaj bis sunnah karangan Al-Masyuti. Baik. Fa in kila yuzkar fi kutubil i'tiqad al-hujjaj al-aqliyah wal fitar al-mustaqimah war ru'a wa khususul ulama. Nah, tapi kan sekarang ada pertanyaan sekarang. Tapi kan di dalam kitab-kitab akidah itu juga selain Al-Qur'an dan Sunnah juga disebutkan hujjah dengan logika. Contohnya misalkan kitab At-Tahawiyah. Itu banyak sekali logika di situ dipakai, ya. Wal fitar al-mustaqimah juga pakainya ya, di situ dalilnya bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi juga pakai fitrah yang lurus, akal sehat bahasa kita, ya, tabiat yang lurus. Warru'a juga kadang pakai mimpi-mimpi, ya, hujahnya. Wa qasas al-ulama, dan juga pakai kisah-kisah para ulama dalilnya. Maka bagaimana yang seperti ini? Jawabannya adalah anna hadhil umur la tuzkar min babil i'timad wa inma min babil istinas. Itu yang pahami. Kaidah ini. Ya. Hujah dengan akal, hujah dengan fitrah, hujah dengan mimpi, hujah dengan kisah-kisah para ulama, itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, bukan mimbabil i'timad, bukan dijadikan sebagai sandaran, itu hanya tambahan saja. Gitu. Jadi, ya, kalau ada satu permasalahan, penulis kitab itu membawakan yang pertama dari Al-Quran dulu, dari Sunnah dulu, baru kemudian dalil dari akal dan sebagainya. Jadi sifatnya itu tambahan doang. Ya, jadi tidak boleh dalam satu permasalahan akidah bawakan masalahnya, bawakan langsung hujah akalnya. Tidak boleh meninggalkan dalil dari Al-Quran, padahal dalilnya ada dalam Al-Quran. Tidak boleh seperti itu. Baik. Jadi itu namanya babil istiqnas namanya. Ya, dia hanya sebagai tambahan saja. Fa'ahlul ilmi la yazkurunaha asalatan. Nah, itu dia. Para ulama enggak menyebutkan hujah akal, hujah logika, hujah fitrah, hujah mimpi, kisah-kisah para ulama. Itu tidak disebutkan secara asalatan. Ya, tidak disebutkan dari awal. Wala yastakhrijuna minha hukman. Mereka juga enggak ngambil hukum dari kisah-kisah, dari akal dan sebagainya, itu enggak. Wa innam yadhkuruna al-adil asyariyah. Nah, tapi mereka sebutkan dulu dari dalil syariat, Al-Quran, Sunnah, sumaistanisu nabil adilatil ukhra, baru kemudian digandeng dengan dalil-dalil yang lain. Sifatnya dia sebagai penguat saja. Nah, jadi jangan sampai itu dijadikan dalil utama. Kal-aqaliyah, wal fitar al-mustaqimah, wal qasas, war-ru'a. War-ru'a. Ar-ru'a itu jamak dari ru'yah, ya. Ilman bi anna al-adillata syar'iyyah muwafiqatun lil fitar wal mustaqimah. Lil fitaril mustaqimah, ya. Hapus wawu yang di situ. Lil fitari al-mustaqimah. Dan antum harus ketahui juga bahwasanya dalil-dalil syariat itu
pasti sesuai dengan fitrah. Selama fitrah seorang lurus, maka dalil syariat pasti akan ya pasti tidak akan berseberangan. Ya, tidak akan bertentangan dengan logika. Wa tastamilu ala masalikil adillah al-aqliyah. Nah, juga nggak bertentangan dengan al-adillah al-aqliyah. Wa amma manhajul istidlal fa inna ahla sunnah wal jamaah lahum qawaid ma'lumah fi ta'amul ma'a masadir talaqi man salaka faqad salaka jadat ahli sunnah wa man hada anha falyalam anhu qad waqa bi masalihi ahli dalal. Nah, barulah kemudian permasalahan selanjutnya tentang manhaj al-istidlal. Nah, tadi itu adalah pembahasan tentang masadir at-talaqi. Ya, sumber-sumber pengambilan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari mana. Ya, bisa kita simpulkan tadi bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mengambil akidah mereka dari yang pertama Al-Qur'an, dan selalu mereka mengedepankan Al-Qur'an. Kemudian baru dari hadis-hadis Nabi SAW, dan ini sifatnya istiqlalan, terpisah. Baru kemudian mengambil dari ya, dalil-dalil tambahan, semisal dari akal, ya, fitrah salimah, ya, kemudian dari kisah-kisah, dari mimpi dan sebagainya. Itu pun tidak diambil hukum darinya. Baik. Nah, barulah kemudian kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah apa manhaj istidlalnya para ulama di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita akan bahas kaidah-kaidah yang sangat penting sekali. Ini pembahasan yang sangat penting ya. Ya, sangat dianjurkan antum untuk melanjutkan menyimak pertemuan selanjutnya. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.